3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 484. Inti iblis yang dalam. Melihat kubus hitam, penguasa iblis jurang di dunia yang kacau tiba-tiba berteriak kaget. Wajahnya gemetar dan tubuhnya gemetar. Apakah ini inti asli dari setan Yuanmu? Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong dan Suehe Shengzu juga memiliki mata mereka. Dengan mata mereka, mereka secara alami dapat melihat kubus hitam yang mengerikan, yang berisi kekuatan inti paling mengerikan dari keluarga iblis Yuan. Ya, inti dari iblis yang dalam adalah inti yang ditinggalkan oleh pendiri dunia iblis, Tuan Iblis. Penguasa iblis yang dalam gemetar dan berkata, Dewa Iblis adalah pelopor dunia iblis kita. Dia adalah penguasa Dewa Iblis. Dia telah menyadari tahu di bawah pohon ajaib dan membuka dunia iblis. Tapi kemudian, Raja Iblis jatuh karena suatu alasan, dan asalnya berubah menjadi inti yang tak terhitung jumlahnya. Inti ini melahirkan keluarga iblis yang tak terhitung jumlahnya, seperti keluarga iblis Yuan, keluarga iblis kematian, keluarga iblis surga, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa inti dari Yuanmo adalah dasar dari asal-usul keluarga Yuanmo kita. Penguasa iblis yang dalam menatap dan terkejut. Kamu adalah inti dari asal-usul klan iblis Yuan, dan bisakah kamu mempertahankannya sampai sekarang? Hong Huang Zulong mengerutkan kening. Bukankah inti seperti itu, ras evolusioner, seharusnya sudah lama menghilang? Bisakah itu dipertahankan setelah era yang tak terhitung jumlahnya? Penguasa iblis yang dalam berkata dengan suara yang dalam, inti sumber dewa iblis asli telah menghilang secara alami karena telah diubah menjadi ribuan keluarga iblis, tetapi beberapa iblis kuat paling awal harus dapat menyerap inti sumber asli, yang juga menyebabkan kondensasi di tubuh mereka. Asal simpul juga disebut inti asal. Inti dari iblis abisal harus menjadi inti yang berevolusi dari tubuh klan paling awal ketika klan iblis abisal dibuka. Inti ini juga mengandung asal-usul dunia iblis yang paling primitif, jadi mereka juga bisa disebut inti dari iblis jurang. Penguasa iblis jurang terkejut. Pada tahun-tahun itu, kakek saya memberitahu saya bahwa dia telah meninggalkan inti iblis jurang untuk saya. Pada saat itu, saya dapat langsung mencapai alam tertinggi dan mewarisi posisi pemimpin klan iblis jurang tanpa diduga, ada juga di tangan Tuhan Yang Maha Esa di zaman kuno. Inti iblis jurang. Mendengar kisah penguasa iblis Yuan, Qin Chen akhirnya memahami pentingnya inti iblis Yuan. Hanya saja, apa yang dilakukan oleh penguasa kuno untuk mengeluarkan inti dari iblis jurang? Dalam keraguan mereka, mereka melihat yang tertinggi kuno di hadapan publik, dan menghancurkan inti iblis jurang ke dalam sumber jiwa iblis di depan mereka. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya sihir yang mengejutkan meledak dari seluruh sumber jiwa iblis. Klik, klik, klik. Seluruh perangkat sumber jiwa iblis berjalan dalam sekejap. Kedengarannya seperti suara langit dan bumi terbuka. Di bawah napas ini, seluruh tanah leluhur iblis jurang meraung dan bergetar hebat. Saat berikutnya, ledakan. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari sumber jiwa iblis ditelan oleh sumber jiwa iblis dalam sekejap, diikuti oleh puff-puff. Tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak dari sumber jiwa iblis dalam sekejap. Tentakel hitam ini seperti kilat, yang langsung menembus leluhur guntur gelap yang mencoba memurnikan sumber jiwa iblis dalam sekejap. Berdengung, diselimuti larangan untuk menghancurkan pasukan, dia terus terbang untuk menghancurkan pasukan, dan asal-usul leluhur keluarga gelap yang tak terhitung jumlahnya yang akan ditelan olehnya. Tanpa diduga, di bawah daya tarik yang tak terlihat, dia perlahan terbang kembali ke iblis. Sumber jiwa. Dia merasa bahwa kekuatan yang kuat muncul dari sumber jiwa iblis, bersaing dengannya untuk asal-usul nenek moyang guntur gelap. Mati. Tentara yang melanggar berteriak dengan marah dan langsung meninju. Ledakan. Kekuatan tinju yang perkasa menghancurkan kehampaan dan menyapu kekuatan tinju yang bergulir, mencoba meledakkan kekuatan ini dan merebut kembali asal mula nenek moyang guntur gelap. Namun, pada saat tinju tentara dipatahkan, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat tersapu keluar dari sumber jiwa iblis, dan ledakan terdengar.
Tentara yang hancur melihat bahwa kekuatan tinjunya sepertinya meledak pada penghalang yang tak terlihat, dan tentakel hitam itu semuanya bersatu. Meledak, berubah menjadi nafas gelap murni, dan kembali ke sumber jiwa iblis. Pukulan dari pasukan yang menghancurkan menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, leluhur Dark Thunder dan yang lainnya langsung ditelan oleh tentakel hitam yang menembus tubuh mereka, dan langsung memasuki sumber jiwa iblis. Sebuah desas-desus. Pada sumber jiwa iblis, nafas gelap yang luar biasa keluar dalam sekejap, menyapu langit satu demi satu. Pada saat ini, puluhan leluhur keluarga gelap langsung ditembus oleh tentakel gelap yang ditembakkan dari sumber jiwa iblis, dan sumber internal mereka ditelan dan meledak satu demi satu. Mati. Tentara terkejut dan marah. Tangan hitam besar itu meluncur dan meraih sumber jiwa iblis. Tanpa asal-usul nenek moyang guntur gelap, dia akan kehilangan kesempatan untuk menembus puncak. Ledakan. Telapak tangan besar itu melayang di udara, seperti dewa kegelapan yang menjulurkan tangannya yang besar dan menggenggamnya pada sumber jiwa iblis. Ledakan. Pada saat ini, perangkat sumber roh jahat terbelah secara langsung, dan sesosok tubuh muncul perlahan dari perangkat sumber roh jahat. Bang! Sumber jiwa iblis yang tersebar berubah menjadi cahaya sihir hitam dalam sekejap dan memasuki tubuh sosok hitam ini dalam sekejap. Nafas yang luar biasa menyapu seluruh area terlarang yang gelap. Apakah itu? Seorang anggota klan iblis Yuan? Ero Yuan tertinggi dan yang lainnya yang hadir tercengang. Tidak ada yang mengira ada orang di sumber jiwa iblis ini. Sosok hitam ini masih sangat muda, tetapi diselimuti sihir ki yang tak terbatas. Dalam ki ajaib, ada bau gelap, seperti yin dan yang tai chi, berputar satu sama lain. Dua kekuatan, integrasi yang tak terbandingkan sempurna. Nyatanya, apakah si Kongzhen atau menghancurkan pasukan, meskipun mereka semua memiliki kekuatan kegelapan dan kekuatan keluarga iblis, mereka hanya mencapai sedikit keseimbangan di antara keduanya. Tidak terintegrasi sempurna. Kekuatan gelap dan kekuatan iblis yang dalam pada sosok di depan kita terintegrasi sempurna bersama, seolah-olah mereka dilahirkan seperti ini. Tidak ada kekurangan jalan dan menjaga alam. Bagaimana ini mungkin? Asal-usul gelap pada sosok ini sangat akurat dan sempurna. Tampaknya itu adalah orang-orang dari keluarga gelap mereka. Bahkan dia, keluarga kerajaan yang gelap, tidak bisa membedakannya. Dan kemurnian sumber gelap di tubuh pihak lain bahkan tidak kalah dengan keluarga kerajaannya yang gelap. Bagaimana ini bisa terjadi? Maha Guru kuno tersenyum dingin, tidak mungkin menghancurkan pasukan. Keluarga gelapmu telah mencoba untuk mencium kekuatan dunia iblisku. Keluarga iblis Yuanku tidak ingin merebut kekuatan keluarga gelapmu. Dan Lord Mozi, yang dilatih oleh leluhurku, benar-benar menangkap keberadaan kuat keluarga gelapmu. Yang tertinggi kuno mendongak dan tertawa. Faktanya, semua klan gelap semuanya dalam perhitungan leluhur tua iblis yang dalam. Bab 484. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika sosok hitam ini muncul, cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Qin Chen tidak jauh dari sana. Iblis, Qin Chen berbisik dan menatap sosok di depannya. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di dunia yang kacau, ekspresi penguasa iblis yang dalam juga tumpul, dan matanya penuh keterkejutan. Karena bukan orang lain yang disebut iblis oleh penguasa kuno. Ini iblis Qin Chen. Pada saat ini, iblis Qin mengeluarkan kekuatan luar biasa dari iblis yang dalam dan kegelapan. Kedua kekuatan itu bergabung dan meledakkan atmosfer yang menakjubkan. Boom, boom. Setelah sumber roh jahat diintegrasikan ke dalam tubuhnya, kekuatan dalam tubuhnya meningkat pesat, dan kekuatan tertinggi pecah. Namun, kekuatan dalam tubuh iblis Qin tidak pernah menembus ke tingkat tertinggi, dan ada sedikit perbedaan dari kondisi tertinggi. Tidak jauh, mata Qin Chen menyipit. Persepsi saya benar-benar salah. Tidak heran saya selalu merasakan keakraban yang kuat pada sumber jiwa iblis. Ini sebenarnya adalah iblis Qin. Faktanya, dia memiliki beberapa tebakan di awal hasil ini, dan sekarang tebakan ini akhirnya terkonfirmasi. Pada awalnya, dia juga meragukan apakah Sangguan Wanner berada di sumber jiwa iblis. Lagi pula, ketika Sangguan Wanner berada dalam koleksi Dewa Vientian, Sangguan Wanner diubah oleh leluhur tua Yuanmo dengan sumber jiwa iblis, dan tubuhnya diubah menjadi jiwa yang sangat murni. Kekuatan kegelapan.
Jika Sangguan Wanner, dia juga bisa memberi dirinya rasa keakraban. Tapi saat melihat lampu sihir hitam itu, Qin Chen sudah merasa bahwa itu kemungkinan besar adalah setan Qin. Tidak heran, setelah saya memasuki dunia iblis, saya tidak bisa merasakan adanya pemisahan. Ternyata berada di sumber jiwa iblis. Qin Chen mengerutkan kening. Biasanya, selama dia berada di pesawat yang sama dengan iblis Qin, bahkan jika dia diisolasi dari jarak ratusan juta mil, dia tidak dapat merasakannya. Tetapi sumber jiwa iblis berbeda. Itu adalah harta paling mengerikan dari keluarga iblis dan harta karun teratas yang diwarisi dari perkembangan keluarga iblis. Setidaknya, itu adalah harta karun setingkat dengan Yuta kuno Tiangong, yang kemungkinan besar melampaui kategori harta karun tertinggi. Dengan menyembunyikan harta ini, Qin Chen secara alami tidak bisa merasakan setan Qin. Tuan, mengapa Qin Mo ada di sini? Saat ini, di dunia yang kacau, penguasa iblis abis tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun dan bingung. Anda harus tahu bahwa Qin Mo masih merupakan keturunan yang dia terima di wilayah rahasia Laut Guntur. Di benua Tianwu, Qin Chen, dengan bantuan kucing hitam besar, memisahkan benih spiritual emas iblis alien dari tubuhnya untuk menipu penguasa iblis Yuan, dan berevolusi menjadi iblis Qin yang terpisah. Dia berhasil menipu penguasa setan Yuan dan mendapatkan setan Yuan. Belakangan, itu juga memberikan pukulan fatal bagi penguasa iblis yang dalam. Kemudian, Qin Chen naik ke surga, dan Qin Mo juga ikut bersamanya. Saat melintasi lautan pasang surut surga, Qin Chen menggunakan saluran dunia iblis untuk membiarkan Qin Mo pergi ke dunia iblis untuk pengembangan. Belakangan, tidak ada kabar. Bahkan jika Qin Chen memerintahkan Tu Moyu dan Ling Yuan, putra iblis dari keluarga iblis yang mati dan keluarga iblis suci, untuk bertanya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Siapa tahu, iblis Qin sebenarnya ada di sumber jiwa iblis di area terlarang gelap dari penjara iblis neraka, dan tampaknya dia telah melelehkan sumber jiwa iblis ke tingkat yang sangat menakjubkan. Bahkan menjadi iblis dari keluarga iblis Yuan. Kenapa? Apakah kalian semua tahu iblis dari keluarga iblis yang dalam? Pada saat ini, Hong Huang Zulong dan Suehe Shengzu tercengang saat mendengar dialog antara Qin Chen dan penguasa Yuan Mo. Ya, penguasa iblis Yuan mengatakan hubungan antara iblis Qin dan Qin Chen lagi. Apa? Orang ini sebenarnya adalah bagian dari Qin Chen? Semua orang tampak kusam. Apa semua ini dan apa? Qin Chen, apakah kamu yakin ini perpisahanmu? Mengapa aku merasa orang ini seperti individu yang mandiri? Apalagi pihak lain sepertinya tidak mengenalmu? Hong Huang Zulong bertanya-tanya. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, orang ini benar-benar bagianku, tetapi hubunganku dengannya sangat lemah sekarang, dan jiwa tidak dapat berbagi sama sekali. Itu adalah sumber jiwa iblis. Penguasa iblis yang dalam tiba-tiba mengingatkan, sumber jiwa iblis adalah harta keluarga iblis kita yang dalam. Itu dapat membentuk kembali jiwa ilahi. Jika iblis Qin memurnikan sumber jiwa iblis, jiwa ilahinya akan menjadi sangat mandiri dan tidak akan dikendalikan oleh tuanmu di bawah perlindungan sumber jiwa iblis. Sistemnya juga normal. Sumber jiwa iblis, Qin Chen memandang iblis Qin dan harus membangun kembali hubungan antara dirinya dan iblis Qin. Karena dia telah mencoba berkomunikasi dengan iblis Qin, tetapi iblis Qin tidak menanggapi. Jiwanya dan iblis Qin sekarang terputus. Setelah iblis Qin sepenuhnya dikendalikan oleh leluhur Yuan Mo, itu akan merepotkan. Ledakan. Pada saat ini, napas setan Qin gila dan tertutup. Seluruh orang datang ke surga dan bumi seperti dewa iblis. Matanya menatap sekeliling, tanpa emosi, sangat dingin. Iblis, bagaimana perasaanmu? Yang tertinggi kuno tersenyum. Qin Mo menatapnya dan sedikit mengangguk. Pada saat ini, Maha Guru Ero Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, tetua tertinggi di zaman kuno, siapa iblis ini? Mengapa saya tidak tahu sama sekali? Maha Guru di zaman kuno tersenyum dan berkata, iblis adalah keturunan baru yang secara tidak sengaja ditemukan oleh leluhur tua iblis kuno. Ketika leluhur tua mengunjungi dunia iblis, dia secara tidak sengaja menemukan iblis. Orang ini mengendalikan kekuatan murni iblis kuno dan memiliki bakat luar biasa, terutama kekuatan kegelapan. Ini sangat inklusif. Setelah leluhur tua menyukainya,
dia diam-diam mengajari iblis dan mengirimkannya ke sumber jiwa iblis untuk melawan keluarga gelap. Konyol bahwa orang-orang gelap tidak tahu sama sekali. Selama bertahun-tahun, mereka mencoba membuat pakaian pernikahan untuk iblis. Asal gelap mereka terus memasuki sumber jiwa iblis, dan akhirnya diserap oleh iblis, membuat iblis berada di jurang maut. Dan kekuatan kegelapan. Semua ini sudah lama diperhitungkan oleh nenek moyangku. Yang tertinggi kuno mencibir. Dengan kata-kata ini, tentara yang hancur dan singgasana tampak jelek dan hati mereka dingin. Mustahil. Tahta sangat marah, tidak bisa dipercaya. Upaya mereka selama bertahun-tahun telah membuat pakaian pernikahan untuk orang lain. Semuanya dimainkan oleh leluhur tua Yuan Mo. Bagaimana dia bisa menerimanya? Di satu sisi, wajah Maha Guru Yuan yang erosif juga sedikit jelek. Sebagai kepala klan iblis Yuan, dia benar-benar tidak tahu apa-apa dan tidak mengetahuinya sama sekali. Lao Zu, apakah Anda benar-benar menganggapnya sebagai keturunan dan patriark dari klan iblis Yuan masa depan? Tuan tentara yang rusak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tahta itu tampak ketakutan dan berbalik untuk menatapnya. Tentara yang hancur mendengus dingin dan tampak jelek. Iblis apa? Meskipun nafas pada anak ini kuat, itu semua adalah kekuatan eksternal. Itu adalah kekuatan yang dibentuk dengan menyerap kekuatan iblis jurang yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan kegelapan kita. Keluarga dengan menggunakan sumber jiwa iblis, putra ini nyata. Saya khawatir saya bahkan belum mencapai yang tertinggi. Bab 484. Selama kamu membunuhnya, harta keluarga iblis ini juga akan jatuh ke tangan kita. Ledakan. Kata-kata itu jatuh, dan tentara langsung mematahkan tangan dan menamparkan Kinmo dengan keras. Bersenandung, Maha Guru kuno mendengus dingin. Bahkan jika tubuhnya maju, boom, bau iblis jurang yang mengerikan keluar dari tubuhnya untuk menghentikan pasukan. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Kinmo menghentikannya dalam sekejap. Biarkan aku yang melakukannya. Mata iblis Qin dingin dan tubuhnya bangga. Dia tidak takut dengan serangan yang menghancurkan tentara. Anak setan, Maha Guru kuno tercengang, dan kemudian tersenyum, baiklah. Iblis baru saja menerobos dan secara alami ingin bertarung. Selain itu, dia juga ingin mengetahui kekuatan sebenarnya dari iblis Qin setelah memurnikan sumber jiwa iblis dan menelan begitu banyak leluhur gelap. Dia menyingkir, tetapi perhatiannya selalu terfokus pada penghancuran tentara dan ingin berperang kapan saja. Dia melihat dengungan dingin setan Qin, boom. Peta yin yang luar biasa tiba-tiba muncul di tubuhnya. Diagram yin yang berputar dan berisi napas yang luar biasa, seolah melelehkan aturan jalan kosmik. Yin dan yang mewakili sumber kegelapan dan sumber iblis jurang. Kedua sumber itu menyatu bersama dan meledakkan otoritas tertinggi dalam sekejap. Boom, boom, napas tak terbatas mekar. Qin Chen dapat merasakan bahwa iblis Qin bahkan belum mencapai Maha Guru. Itu masih selangkah lagi dari Maha Guru, tetapi nafasnya meledak, yang mengejutkan para guru tertinggi selanjutnya seperti tahta. Di hadapan publik, iblis Qin dalam diagram yin yang naik ke langit dan bertabrakan dengan serangan tentara. Mati. Penghancur itu menggariskan seringai di sudut mulutnya, memancarkan warna yang keras di kedalaman matanya, dan tangan kanannya tiba-tiba meledak. Kecepatannya 10 kali lebih cepat dalam sekejap. Ledakan. Kekosongan di antara mereka langsung retak dan hancur, dan nafas asli yang kuat memenuhi tempat itu, dan kehampaan itu pecah menjadi debu yang tak berujung. Kekuatan langsung kedua orang itu hancur dalam sekejap. Mereka bentrok secara langsung. Boom, tubuh iblis Qin mundur dengan keras. Dari segi kekuatan, dia masih jauh lebih buruk daripada menghancurkan pasukan. Lagi pula, ada terlalu banyak nilai. Hahaha. Memang benar kamu bahkan belum mencapai level tertinggi. Nak, mati untukku. Dia memenangkan tinju dan mematahkan pasukan untuk mengejar kemenangan. Begitu dia menghubungi diagram yin yang iblis Qin, dia segera merasakan kultivasi iblis Qin yang sebenarnya. Secara alami, dia tidak mau menyerah. Setelah tinju menghancurkan pertahanan di depan iblis Qin, dia meraung dan mengeluarkan suara dalam sekejap. Dia memukul pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Boom, boom, boom. Kekuatan tinju untuk menghancurkan tentara menyapu langsung dan membombardir peta yin yang iblis Qin seperti kilat.
Kekuatan setiap kepalan sangat mengerikan dan menakjubkan. Kekuatan tinju yang keras sudah cukup untuk mengubah bintang menjadi abu. Bang! Seluruh pribadi Qin Mo selalu terbelakang. Pada akhirnya, tubuhnya benar-benar tertutup oleh kegelapan yang tak terbatas. Dalam raungan yang mengejutkan, dia meledak dalam sekejap dan langsung menghancurkan lapisan kekosongan. Tubuhnya berhenti dan meraung. Kekosongan di belakangnya tidak dapat menahan kekuatan ini dan memusnahkannya secara langsung. Setan, apakah kamu baik-baik saja? Dalam sekejap, sosok tertinggi kuno itu mendatangi iblis Qin dan bertanya dengan cemberut. Qin Mo menggelengkan kepalanya. Di tubuhnya, lapisan kekuatan tertahan, dan seluruh orang tidak terluka. Bagaimana mungkin? Tentara membuka matanya. Setiap tinjunya kuat dan mengandung bau darah Raja Gelap yang mengerikan. Belum lagi Qin Mo, yang bahkan tidak pernah menembus Maha Guru. Bahkan puncak jangka menengah Maha Guru takut terluka parah dan dimusnahkan. Tapi bagaimana dengan iblis Qin? Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh rune gelap terang. Rune ini dengan cepat tertutup, membuat tubuhnya berkilauan dan tembus pandang seperti batu giok dan membawa semua serangan tentara. Itu adalah bau dari sumber jiwa iblis. Sumber jiwa iblis adalah harta keluarga iblis Yuan. Ini adalah harta anti surga yang nyata dengan pertahanan yang tak tertandingi. Hancurkan pasukan dan ambil dengan tanganmu. Kata tertinggi kuno dengan dingin. Ingin aku ditangkap? Tatapan sengit melintas di mata tentara yang patah itu. Apakah menurutmu itu mungkin? Saat suara itu jatuh, pasukan yang melanggar tiba-tiba berbalik, meledak, dan merebut tahta langsung menghadap Maha Guru Ero Yuan. Sekarang situasinya menjadi sangat tidak menguntungkan baginya. Tuan tentara yang rusak, tahta terkejut dan marah. Pada saat tentara putus tangan dengannya, terjadi ledakan. Ada semburan cahaya di sekujur tubuhnya. Semburan cahaya ini naik dan langsung membuka saluran ruang gelap. Lorong luar angkasa itu dalam dan langsung menuju kehampaan yang tak ada habisnya. Di ujung lorong, sepertinya ada nafas gelap yang menggelinding. Itu adalah benua gelap. Saat ini, Singgasana langsung membuka saluran transmisi ke benua gelap dan ingin meninggalkan alam semesta dan kembali ke benua gelap seperti si Kongzhen. Dia tidak ingin melanjutkan pertempuran. Saluran transmisi, tahta, apakah kamu akan mengkhianati kami? Tentara yang rusak berkata dengan suara dingin. Jangan salahkan aku, tuanku. Tahta mengatupkan giginya dan matanya panik. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Ketika pasukan pemecah mencoba melawan leluhur guntur gelap, tahta tahu bahwa dia tidak akan pernah jauh lebih baik daripada leluhur guntur gelap di mata pasukan pemecah. Begitu dalam bahaya, dia akan menjadi pasukan penghancur. Tujuan Anda. Oleh karena itu, dia sudah bersiap untuk langsung membuka susunan transmisi pada saat dia akan menghancurkan pasukan. Dia lebih suka kembali ke benua gelap daripada mati di sini. Dia melihat bahwa semua yang mereka lakukan selalu sesuai dengan tata letak klan iblis. Hal lama leluhur Yuan Mo terlalu licik. Di sini, mereka sama sekali tidak bisa bermain satu sama lain. Berdengung, susunan cahaya yang kuat menyelimutinya dalam sekejap, membuat tubuh Singgasana secara bertahap kabur. Di satu sisi, yang tertinggi kuno dan yang lainnya tidak berhenti. Bagi mereka, tahta yang mati tidak lain adalah sisa jiwa. Hal yang sangat penting adalah menghancurkan tentara. Selama kita bertahan dan menghancurkan pasukan, kita akan menang. Tahta akan segera menghilang. Tahta, kamu terlalu mengecewakan kami. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pergi? Dengan mencibir, rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tangannya. Kami sudah tahu. Jangan mendua pikiran. Jadilah santapan kami. Boom! Rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak, langsung menembus kehampaan, luka dalam sekejap, dan dengan cepat membungkus Singgasana yang hampir transparan. Bentuk tubuh aslinya telah lolos ke dalam kehampaan dan memasuki Singgasana yang akan menghilang di saluran transmisi. Bentuk tubuh dipadatkan dalam sekejap. Tidak. Ada pandangan ngeri di mata tahta. Ledakan. Seluruh tubuhnya terbakar dalam sekejap, dan sumber gelap mengalir ke tubuhnya dalam sekejap di sepanjang rantai gelap. Nafas pasukan pemecah meningkat dengan cepat. Terlebih lagi, rantai hitam di seluruh langit, seperti naga yang marah, langsung menembus ke bawah tanah dari area terlarang yang gelap. Boom! Seluruh area leluhur yang gelap.
Kuburan darah yang tak terhitung jumlahnya diledakkan pada saat yang sama, dan banyak orang kuat dari keluarga gelap selama ratusan juta tahun terkubur di bawah area leluhur yang gelap. Sumbernya, terbakar pada saat yang sama, semuanya memasuki pasukan yang rusak. Ledakan, nafas tentara yang hancur meningkat dengan gila-gilaan. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.